Kalian pernah merasa lelah dengan peraturan yang ada? Entah itu peraturan di sekolah, di tempat kuliah, ataupun di jalan raya. Tapi ada peraturan yang mungkin bisa membuat kita semakin lelah karena ini adalah peraturan negara kita, yaitu Indonesia. Kalian pernah terpikir gak? Kok bisa ya satu aturan bertabrakan dengan aturan yang lain? Saya, Ahmad Yusuf Alvino, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya akan membongkar benang kusut di balik fenomena ini. Sebagai mahasiswa hukum, seringkali saya menemukan permasalahan yang berada di masyarakat itu berakar dari ketidakjelasan hukum. Dan tahukah kalian, salah satu benang keroknya adalah disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Ya, kalian nggak salah dengar apa itu? Disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itu bukan hanya istilah akademis semata, tapi itulah fakta yang berada di masyarakat. Jadi, apa sih sebenarnya disharmonisasi peraturan perundang-undangan ini? Nah, secara sederhana, disharmonisasi peraturan perundang-undangan ini bisa kita pahami sebagai sebuah peristiwa di mana ada dua peraturan atau lebih yang memiliki substansi yang sama. Namun, dalam hal ini memiliki kesamaan dalam teknis pengaturannya. Bayangkan, ada satu masalah, tapi ada dua aturan dengan menggunakan cara yang berbeda dalam setiap pengaturan. Hal ini akan menimbulkan tumpang tindih, baik secara vertikal ataupun horizontal. Dalam hal ini, disharmonisasi bisa diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada disharmonisasi vertikal, keadaan di mana peraturan yang lebih tinggi bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, begitupun sebaliknya. Yang kedua, ada disharmonisasi horizontal, dilihat dari aspek waktu. Keadaan di mana peraturan perundang-undangan mempunyai substansi yang sama, tapi terdapat perbedaan di tahun terbitnya. Yang ketiga, ada disharmonisasi horizontal, yang sama dalam undang-undangnya, lebih miris lagi karena hanya ada di perbedaan pasal saja. Yang terakhir, ada disharmonisasi antara sumber hukum formal yang berlaku. Ini mungkin bisa dengan putusan hakim ataupun kebiasaan atau adat. Jadi, itulah 4 klasifikasi disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Kasus nyata disharmonisasi peraturan perundang-undangan telah terjadi di Indonesia. Terdapat disharmonisasi antara undang-undang tentang lembaga keuangan mikro dan undang-undang tentang koperasi. Ini menimbulkan tumpang tindih pengawasan, pengaturan, pembinaan, bahkan kontradiksi pengaturan. Akibatnya apa? Banyak aturan, sekitar 13.000 peraturan daerah dari 2002 yang dicabut karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal dalam sistem hukum di Indonesia sudah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan hierarki yang ada di Indonesia. Namun pada realitanya undang-undang tersebut belum terjalan dengan maksimal. Apa sih penyebabnya sebenarnya? Kita akan kupas faktor-faktor penyebab disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Pertama, ada egosentris departemen atau sektorial, di mana setiap instansi punya ambisi masing-masing dalam instansinya. Yang kedua, ada ketidakberwenangan suatu instansi dalam mewakilkan seseorang, mungkin bisa menjadi pengaruh dalam pembuatan undang-undang tersebut. Yang ketiga, ada struktur biro hukum yang belum optimal. Yang keempat, ada keterbatasan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, bahkan sampai ada kepentingan atasan. Sebagai mahasiswa hukum, hal ini sangat miris. Karena apa? Pertama, dengan disharmonisasi ini akan menimbulkan suatu permasalahan yang sangat-sangat merugikan masyarakat, bahkan bisa berdampak dengan masyarakat luas. Tapi dengan ini kita juga harus pro dengan suatu upaya di mana kita bisa loh mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan ini dengan baik agar menjadi lebih efektif, supaya tidak menjadi ketimpangan atau tumpang tindih lagi seperti contoh yang di atas, di mana undang-undang
tentang lembaga mikro usaha dan lembaga tentang dan undang-undang tentang koperasi tumpang tindih. Lalu kiranya apa sih solusi yang bisa ditawarkan untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan ini? Saya bisa bilang bahwa ini mungkin salah satu metode yang cukup bisa mengharmonisasikan undang-undang yang ada, yaitu Omnibus Law. Kalian tahu Omnibus Law? Ya, Omnibus Law adalah kebijakan peraturan undang-undang yang berisi lebih dari satu masalah substantif atau beberapa masalah kecil yang digabungkan menjadi satu rancangan undang-undang. Dengan Omnibus Law diharapkan kita bisa menjadi secercah cahaya harapan baru agar peraturan yang ada di Indonesia menjadi harmoni. Kenapa? Dengan Omnibus Law, karena dengan penyederhanaan ini bukan memangkas, tapi menyelaraskan atau merangkum berbagai ketentuan yang tersebar dan tumpang tindih supaya menjadi satu kesatuan yang utuh, satu payung hukum yang sama, dan yang paling penting dapat diterapkan, dipahami, dan yang paling penting adalah menjadi satu kepastian hukum yang berada di masyarakat. Maka dari itu, solusi saya adalah Omnibus Law. Kenapa? Karena ini merupakan langkah progresif untuk mencegah over regulation. Sebagai generasi muda hukum, kita berhak untuk mengkritisi, menganalisis, ataupun memberikan solusi yang terbaik untuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia demi tegaknya keadilan yang ada di Indonesia. Semoga dengan monolog ini kita dapat memperluas wawasan kita semua dan juga bisa memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Saya, Ahmad Yusuf Alvino, pamit undur diri. Thank you.